Oke, aku izin lanjut ya Kak. Untuk tadi kan berarti dalam satu game itu membernya lebih banyak dari tenor sebelumnya dengan member 180 orang. Untuk prokernya sendiri di tenor yang sekarang itu apakah ada penambahan atau kurang lebih sama dengan tenor sebelumnya ya Kak? Proper sih ada beberapa yang nambah ya, karena kita eh, apa, ada force major lah ya, yang kita ini yang kita tambahkan ini. Jadi untuk isi buat buat pasti menanggapi hambatan itu yang tuh namanya beberapa sih yang gitu kan belum sebutin. Oke Kak, mungkin berarti ada beberapa proker yang emang ditambahkan untuk proker di tenor ini. Kalau dari Amsaubar sendiri Kak, untuk di tenor ini mungkin kurang lebih sama aja, tetapi dari tenor sebelumnya untuk di Amsaubar itu ada perubahan dari di tenor sebelumnya ada divisi VR yang sekarang itu menjadi divisi eksternal. Jadi ada beberapa proker yang mungkin dialih tupoksikan dari divisi VR ke divisi PNP ataupun ke divisi MND. Kalau dari Amsal Game sendiri nih Kak, berarti untuk prokernya kan kurang lebih bertambah ya Kak dari tenor sebelumnya. Untuk dananya sendiri di tenor ini berarti bertambah juga ya Kak. Bisa dibilang iya, tapi karena kita ini bonus ya, jadi kita nggak minta dari fakultas gitu. Jadi ya udah kita danus lagi aja buat, oh tahu danus kan maksudnya dana usaha ya. Ya sekarang kan mungkin beda-beda ya istilahnya. Nah, jadi kita danus lagi buat dari duit sih. Gitu aja sih. Itu kayak proker yang ditambah juga bagi dana sih. Jadi jauh gitu sih. Oke Kak, mungkin sebenarnya danus ini juga di Amsauper sendiri juga ada sih Kak di setiap prokernya mungkin kedepannya juga untuk Amsauper ini mungkin danusnya bisa lebih ditingkatkan lagi karena mungkin kalau di Jawa juga kan target untuk danusnya itu menurut aku lebih mudah dijangkau daripada di Amsobar sendiri. Jadi harapannya kedepannya juga Amsobar bisa ditingkatkan lagi untuk danusnya ataupun FNP-nya kedepannya. Jadi nggak perlu ada tambahan dana meskipun proker itu di next tenor itu bertambah. Kalau boleh tahu juga nih Kak dari Amsau Game sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa ya Kak? Mungkin tadi Kak Rakyat udah singgung juga terkait open recruitment dari Amsau GM di tenor yang sekarang. Mungkin selain itu ada kesibukan lain Kak dari Amsau GM? Eh, Mungkin aku jabarin aja sih dulu buat kesibukannya. Jadi sebenarnya tuh aku cerita dari awal aja mungkin. Jadi sebenarnya tuh jadi itu harusnya udah perfect di September, terus Oktober harusnya udah dari November. Tapi karena ada beberapa hal, jadi kita nggak bisa operasi secepat itu. Nah awalnya itu kita kira ya semester 2 baru bisa operate member. Tapi ternyata baru dapat kabar kalau oh dimulai hari kemarin itu sebenarnya udah bisa, cuma belum diumumin aja gitu kan kayak mendadak ya. Jadi kita harus cepat-cepat bikin konsep lagi, cepat-cepat bikin timeline baru lagi mau kayak gimana ke depannya. Pokoknya dikit-dikitnya harus dipikir-pikir ulang lagi, ditinjau kembali gitu. Nah ya, Mbak, karena ini suatu pengumuman yang baru. Karena kita tuh kalau misalnya baru mulai oprek di semester 2 nanti itu kemungkinan Maret Februari Februari akhir baru dapat member. Hal kita pengen INSTC gitu jadi nasional pertama atau sebenarnya NAI sih mau jadi nasional pertama yang jadi member terus INSTC yang kedua, tapi kalau misalnya nggak bisa NAI semoga kita berharap sama mungkin jadi member gitu. Nah, jadi kita harus harus cepat-cepat pendekatnya lebih kalau misalnya bisa sekarang karena ada karena pengumuman itu bentang baru kemarin. Jadi kita harus muter otak lagi, mau tempat apa gitu. Besok gitu. Buat finishing ke depan mungkin. Nah, udah spesifik itu sih untuk opreknya. Terus, oh ya, terus tadi kan aku sebutin kalau misalnya oprek tuh, Aku izin potong Kak. Mungkin suara Kak Rasyad putus-putus sih Kak di aku. oh iya, tadi sampai mana ya kamu bilang Itu atau yang kamu karena baru bukanya di semester 2, jadi mungkin untuk IMSTC itu nanti
member barunya kesulitan untuk bisa datang sampai situ sih Kak. Banyak gitu. Jadi investasi kan, kalau pengen investasi di tempat, jadi uh, kita bisa gimana investasi itu jadi dapat member gitu kan. Jadi kita harus putar otak lagi gimana cara timeline ke depannya kita mau analisis gitu. Kedepannya apa apa aja. Nah, terus selain itu kita tadi kan aku sebutin kalau efeknya tuh di program sebelumnya tuh baru bisa semester 2 kan ya. Jadi gara-gara kita sebelum-sebelumnya kita di semester 2, jadi kita tuh bingung banget semester ini di sekolah. Jadi kita bikin paper-paper yang kemungkinan bisa diisi, bisa dijalani di semester 1 tanpa menyalahi keaktifan. Jadi kita nggak bikin paper efektif, tapi kita bikin kayak kalau bisa bikin itu kalau kamu lihat ya di IBM, izinnya harus IBM itu ada yang treasure fund, ada yang abstract explorer, itu paper baru yang kita ini ya kita jalanin buat bisa soal bisa mungkin bisa mungkin sih saat ini nanti bisa yang sama mikirin timeline. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin juga kalau dari Amsoper sendiri, akhir-akhir ini lagi sibuk untuk, mungkin kalau dari BVB-nya lagi sibuk menyusun LPJ-LPJ sih Kak, karena Mubes Amsoper itu kurang lebih ada di minggu ini. Jadi banyak BVB yang susun untuk LPJ-an dan juga semua BPH dan BPI dari Amsober sendiri untuk akhir ini sibuk. Untuk membernya sih kebanyakan menyiapkan mubesnya aja sih Kak, karena keparian dari mubes juga kan berasal dari member Amsober sendiri. Kalau menurut Kakak selama menjabat menjadi representatif Amsel Game nih Kak, terkait dari Kakak melihat secara eksternal kondisi dari Amsauper sendiri akhir-akhir ini bagaimana ya Kak menurut Kakak? Terutama dalam menjalin hubungan juga sih Kak, karena sama-sama di distrik 4 gitu Kak. Kalau hubungannya ya gitu, kami sama sama di setempat itu bagus terus sih gitu ya, kebantu sama kita yang di setempat. Terus aku sadar kalau misalnya PR itu lagi mungkin lagi bingung ya sama pelaksanaannya Joksen. Joksen yang tenure nanti itu bakal dijamin sih. Ya, turut prihatin sama kalian juga sih, soalnya kalian juga lumayan jauh ya di Kalimantan. Aku takut kenapa-napa. Tapi aku belum tahu ada beberapa nanti. Ya, itu yang itu sih. Tapi overall bagus kok. Aku lihat itu itu ya KPP sama takaran itu sampai dari itu sih bagus. Ini masih bagus, nggak ada masalah besar. Oke Kak, harapannya juga ke depannya hubungan dari masing-masing istri empat juga tetap terjaga dan semakin bonding untuk ke depannya baik di event nasional maupun internasional. Bener sih Kak, mungkin Amsoper juga lagi sibuk buat nyiapin Joksem tadi karena untuk kami sendiri ini kan hosting Joksem yang nggak ada gambaran sebelum-sebelumnya atau misal kita butuh gambaran harus tanya pada apps universitas lain yang pernah untuk hosting dari Joksem ini. Jadi mungkin dari software sendiri juga perlu persiapan yang lama dan cukup harus matang benar-benar optimal untuk menyiapkan Joksem ini. Mungkin selanjutnya kakak sendiri kan udah jadi representatif UGM cukup lama nih ya kak, karena aku juga pas Munas udah ketemu Kak Rasyad sendiri. Aku sebenarnya pengen tahu sih kak alasan kakak ingin maju sebagai representatif AMSA UGM itu apa kak? Alasannya sih ini lumayan simpel. Awalnya sih emang gara-gara pengen kerja. Terus aku emang pengen untuk mengembangkan diri sendiri karena aku kemarin udah juga. Dan setidaknya pengalaman di komite dari sebuah organisasi gitu. Jadi di situ ya dulu tidak sedikit ini, terus setidaknya aku punya pengalaman gitu sedikit. Terus aku pengen banget kontribusi di organisasi karena aku rasa kalau misalnya kuliah sih mungkin tanpa organisasi itu lumayan kosong. Jadi aku pengen masuk AMSA. Awalnya kan masuk AMSA, terus aku pengen lanjut kan dua tapi aku lebih ya udah aku pengen dari kita positif gimana di situ aku punya pengalaman di sini so sampai dengan organisasi.
Ya udah aku nyoba jadi representatif, tapi sebenarnya kalau misalnya jadi representatif aku pun juga udah puas dengan semua kegiatan selama ini di Amsal UGM sama Indonesia. Jadi aku nggak apa-apa kalau misalnya ada representatif tapi aku nggak bakal maju jadi. Jadi ya aku pengen jadi representatif karena aku pengen keluar dari zona nyaman sih, itu basicnya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin aku setuju sih Kak, kayak kehidupan anak FK itu kalau nggak ada organisasi kayak gitu-gitu aja. Jadi menurut aku juga organisasi adalah tempat di mana kita juga bisa dapat refreshing dan juga banyak mendapat hal-hal baru yang menurut aku di AMSA itu banyak banget yang bisa kita dapatkan yang cuma Tuh. di AMSA gitu, baik dari kakak tingkatnya ataupun bagaimana cara AMSA itu membimbing membernya. Itu menurut aku merasa banget kalau AMSA itu adalah tempat yang potensial untuk kita bisa berkembang gitu Kak. Kalau aku sendiri kenapa mau jadi repre, sebenarnya setelah mengikuti beberapa national event itu banyak banget membuka wawasan aku bagaimana sebuah orang itu kalau punya banyak peran di AMSA itu bakal banyak hal yang bisa kita dapatkan, terutama baik dari cara kita berpikir atau bagaimana cara kita bersikap itu banyak banget yang bisa kita pelajari dari banyaknya national event yang kita ikuti. Nah dari situ motivasi aku buat jadi repre banyak banget itu pertimbangan dari aku ikut national event ataupun belajar dari Kapute juga yang sebenarnya dari Kapolda juga selalu kayak jadi repre tuh seru tahu bisa banyak kenalan, bisa banyak pengetahuan, bisa nambah bonding dengan AMSA lain di luar dari AMSA UPR sendiri. Dan harapannya dengan jadi repre ini aku ingin bisa memberikan banyak pengaruh kepada AMSA UPR dan juga dari distrik 4 sendiri, di mana menurut aku jadi repre itu lebih banyak untuk mengambil kebijakan sendiri untuk AMSA universitas terkait dan juga menurut aku dengan jadi repre ide-ide aku ataupun transformasi yang bisa aku buat untuk di next tenor itu lebih mudah untuk terrealisasi daripada hanya sekedar untuk menjadi member. Itu sih Kak untuk alasan aku menjadi representatif AMSA UPR di next tenure. Mungkin setelah kakak menjalani tenur sekarang nih kak, mungkin udah lumayan lama juga Kak Rasyad mengemban jabatan ini. Kalau dari kakak sendiri ada nggak sih kak kayak filosofi dari tiga filosofi AMSA itu knowledge, action, dan friendship yang kakak fokuskan di tenur ini atau kakak memang mensinergiskan tiga filosofi itu kak? Hmm, sebenarnya sih kalau dari aku sendiri ya, aku tuh emang pengen kuatin friendship aja meskipun ya I see no problem sama yang punya tahun punya tenure lalu, tapi menurutku itu jadi salah satu khasnya Anies. Oke. Nah, tapi bukan berarti aku mau kembali friendship doang. Soalnya aku ngerasa banget ya dari friendship. Soalnya friendship, conception friendship kan, ibu-ibu itu tuh semua udah punya pemahaman yang kuat banget sama filosofi filosofinya Amsa, Amsa UGM juga. Jadi aku merasa meskipun aku yang awalnya visinya untuk membangun friendshipnya aja, at the end semua filosofi apa sih dapat juga. Jadi ya, oh ya, one thing to note juga kalau misalnya kamu lihat itu bukan kamu sendiri yang kamu keputusan, kamu itu diskusiin sama uh, ibu kamu soal kayak kamu juga. Karena ya, meskipun kamu sebagai pemimpin ya saat itu, kan berarti ibu kamu sampai kamu gak punya ibu sama ya sebenarnya juga. Sekarang mereka kalau misalnya mereka mau buat divisi ini kemana gitu. Kalau di Absol ini kan untuk yang practical knowledge ada divisi namanya science. Terus aku serahin ke mereka aja mau dibawa kemana di science ini. Kamu mau dibawa kemana? Jadi biar mereka ngerasa dia juga. Kan bisa beberapa wajar gitu. Oke Kak Rasya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin emang setuju banget sih Kak dari tiga filosofi aku semuanya punya keterkaitan. Dimana kalau udah emang friendshipnya mantep banget, udah optimal banget, pasti knowledge and action-nya itu akan berkesinambungan dengan friendship-nya tadi. Aku setuju banget sih Kak. Untuk AMSA UPR sendiri itu Kak mungkin dari friendship-nya juga perlu ditingkatkan di next standard terutama untuk BPH dan BPI-nya karena menurut aku sendiri BPH dan BPI dari AMSA Universitas itu punya banyak peran atau menurut aku pilar dari AMSA itu adalah IBVB dan juga BPI dari AMSA itu. Jadi bagaimana AMSA tersebut akan berkembang atau bagaimana AMSA tersebut akan terus bertransformasi secara inovatif ke depannya itu selalu banyak melibatkan peran dari BPH dan juga BPI dari AMSA
universitas, terutama untuk AMSA UPR sendiri. Ya. Mungkin selanjutnya aku mau tanya lebih lanjut nih Kak, terkait tadi kan banyak proper juga ya Kak, setelah aku lihat-lihat baik dari Instagram ataupun sosial media, website dan lainnya. Kalau di Amstel Games sendiri terkait pemilihan dari project officer ataupun vice project officer di suatu program kerja itu, apakah ada alur tersendiri gitu Kak untuk pemilihan PO-VPO-nya? Kalau pemilihan PO itu biasanya kita serahin ke divisi ya sih. Mereka membuat um, contoh ya dari divisi gua juga. Jadi MND itu malah di voting. Jadi misalnya ada 5 divisi. Nah di divisi-divisi itu kita voting 5 orang ngurus divisi ini, 5 orang ngurus divisi ini, 5 orang ngurus divisi ini. Nah, dari 5 orang itu ada yang jadi PO, ada yang jadi PO, ada yang jadi sekretaris bendahara, misalnya orang bicara, gitu, misalnya mereka. Jadi di setiap divisi itu beda-beda. Ada yang mereka ada sistemnya dulu jadi PO, ada yang pengasuhan ini, ada juga yang cepet-cepetan. Jadi tergantung sistemnya mereka mau kayak gitu. Jadi kita nggak fixin satu cara buat semua opsi. Tapi yang beda itu biasanya protokol kemudian ada dua dari oksigen kan. Tentang save project sama CCN. Nah, ceritain itu dulu tuh kalau yang ceritain cultural night itu kan PO-nya itu dari tahun pertama ya. Eh, di situ tuh mereka bakal seleksi dulu. Kalau yang Amsterdam Project itu um, PO-nya tuh dari tahun kedua. Jadi tetap aja juga ada seleksi. Tapi kalau misalnya emang cuma single candidate ya bisa terima aja. Gitu sih. Dan juga makin bisa dibeli juga kan. Oke Kak, mungkin terima kasih atas jawabannya Kak Rasyad. Di sini sebenarnya kurang lebih sama sih Kak untuk Amsauber juga mengenai pemilihan dari PO-VPO sendiri. Tapi memang mungkin kalau memang ada acara tertentu yang melibatkan banyak member sendiri dari Amsau PR, itu biasanya memang untuk PO-VPO-nya akan dipilih terlebih dahulu dan ditimbang-timbang melakukan untuk melihat mana yang lebih baik ataupun ada interview sendiri gitu Kak untuk terkait dari PO-VPO sendiri dari Amsoftware kalau dalam lingkup divisi memang diserahkan juga kepada IBV-IB-nya. Kurang lebih sama sih Kak berarti untuk terkait pemilihan dari PO-VPO ini. Mungkin sebelumnya Kakak selama menjadi representatif Amso Game di tenur ini Kak, tadi memang Kakak udah singgung sih ada beberapa proker yang merupakan inovasi dari Amso GM di tenur ini. Kalau melihat dari tenur sebelumnya Kak, apakah menurut Kakak adakah evaluasi tersendiri untuk di tenur sebelumnya yang Kakak inovasikan di tenur Kakak begitu Kak? Ada beberapa sih, tapi itu hanya I will say as an innovation karena itu sebenarnya masalah sistem. Karena menurutku beberapa tahun dulu itu udah bagus banget karena kita sampai senyaman itu di desa gitu. Tapi menurutku yang perubahan dari ini sama itu sebenarnya mungkin alur sekretariatan itu sendiri. Jadi dia kalau itu ada beberapa yang bisnis gitu untuk perseratannya. Jadi untuk tahun ini kita coba untuk lebih aktif. Kita lebih jadi um, ya administrasi itu lebih lancar. Jadi itu aja sih. Kalau misalnya untuk teknisnya atau misalnya aplikasi kayak kali ini kayak gimana, kalau kayak gimana, kalau gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau dari jawaban Kakak kurang lebih emang administrasi itu menurut aku cukup struktural dan karena kalau di Amsoftware sendiri itu administrasi hanya diurus General Secretary ya Kak untuk baik dari vice dan juga representatif itu biasanya hanya ikut untuk membantu ataupun mengevaluasi dan juga membantu untuk quality check. Jadi menurut aku memang administrasi ini cukup penting untuk bagaimana struktural internal dari maupun eksternal dari AMSA itu sendiri dan kedepannya menurut aku administrasi juga kesekretariatan ini bisa jadi arsip untuk program kerja lainnya di next senior yang memudahkan dari member-member AMSA sendiri dan kedepannya juga untuk AMSA UPR di next senior
baik dari administrasi ataupun kesekretariatan serta inventaris itu bisa lebih baik lagi setelah aku juga banyak bertanya dari kakak sendiri selaku representatif AMSA UGM. Mungkin selanjutnya pertanyaannya, kan kakak sekarang udah jadi representatif AMSA UGM nih kak. Pasti kakak juga melalui serangkaian kandidasi yang sangat banyak lika-likunya dan juga sangat banyak berkas-berkas yang perlu diurus ataupun ide-ide yang perlu kita siapkan yang ide-ide transformatif atau ide-ide yang inovatif. Kalau dari kakak sendiri saat melakukan kandidasi, apakah plan of action kakak di tenor sekarang itu udah terlaksana dengan cukup baik ataupun ada terdapat evaluasi dari POA yang udah kakak siapin pas kandidasi representatif gitu. Untuk pionir itu sih sejujurnya ya dua-duanya nggak plausible untuk yang lingkungan desa. Kenapa? Karena uh, ada banyak banget masih tidak yang nggak kita sangka sih sebenarnya gitu. Uh, yang nggak disangka sama siapa-siapa pun juga. Tapi yang tiba-tiba itu tiba-tiba juga. Jadinya untuk dalam action itu dulu ada dua. Yang pertama tuh kita uh, exchange sama aktivitas yang ini tapi juga anak. Jadi absen ini sama ini ya. Jadi tidak exchange. Jadi pakai timeline yang ulang pun juga susah. Apalagi timeline ini dimana pada pilot terus berubah dari tenure seperti ini. Itu lumayan tinggi. Terus yang kedua blueprintnya itu aku pengen bikin data semua member mereka mau main aja dia bisa mereka punya aja sih dia bisa tapi ya sekarang belum jadi banyak banget tambahannya jadi FYI semua di komik itu kita apa ya kita tuh juga berdasarkan POE yang dibikin sama siapapun di presiden karena kita tuh baru lihat implementasi itu karena ada eh, apa ya, ada hambatan ini yang bikin kita harus berinovasi. Oke kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi suara kakak sebenarnya agak sedikit putus-putus sih kak, tapi aku dengar aja untuk inti-intinya. Mungkin kedepannya juga harapan aku jika memang terpilih menjadi representatif AMSOPR di next tenure juga harapannya Way of Action itu bisa terlaksana dengan baik meskipun memang ada kendala ataupun hambatan yang terjadi. Tapi menurut aku POA itu adalah menurut aku bagaimana kita membawa AMSA UPR itu ke depannya dan juga jika memang hal tersebut belum terlaksana dengan baik, harapannya di next error bisa lebih baik lagi dan kendala ataupun hambatan yang terjadi itu bisa kita antisipasi lagi di tenor yang sekarang. Itu sih Kak. Mungkin selanjutnya pertanyaannya adalah mungkin dari AMSA UGM sendiri nih Kak, ada program kerja unggulan ataupun ciri khas dari organisasi yang menggambarkan program kerja tersebut adalah AMSA UGM banget gitu Kak. Dari mungkin ada beberapa program kerja yang tadi Kakak sebut seperti AMSA Project ataupun yang lainnya yang menurut aku sempat baca-baca tapi untuk program kerja dari AMSA UGM sendiri mungkin dari Kak Rashid bisa sedikit menjelaskan Kak. Jadi sebenarnya yang menggambarkan saya jadi AMSA UGM banget itu CCM Charity and Cultural Night Charity and Cultural Night itu soalnya itu diselenggarain sama DVV yang cuma di AMSA UGM itu Art and Culture Aceh. Sebenarnya ada yang serupa juga sih di Talent and Culture ini jadi nama terus juga itu emang inovasi tiap-tiap universitas ini dan excellence sekali. Jadi Amsel BM, Culture, mereka punya satu program yaitu Culture di Culture Night. Isinya itu um, suatu teater yang menggabungin semua kalian anak-anak art culture. Jadi misalnya mereka ada yang nyanyi, ada yang suka nyanyi,
nari, ada yang suka teater, ada yang suka main musik, ada yang suka lukis, itu semuanya digabung di hari itu. Jadi misalnya di dalam itu mereka ada teater, terus sebelum teater yang mereka harus ngeliatin art exhibition dulu. Mereka ngeliatin art exhibition, mereka langsung teater, soundtrack yang dibikin untuk teater itu dari anak-anak yang suka band. Terus yang tampil di depan itu anak teater. Terus ada interlude-nya di tengah-tengah, yaitu di tengah-tengah itu diisi sama penampilan tari loh. Tapi um, untuk panitiaannya, untuk yang menyelenggarakannya, ini enggak semata-mata sama anak-anak yang dari divisi agriculture. Aku buka ke semua beneran semua mahasiswa. Jadi nggak harus arahkan semua, nggak harus arahkan semua, tapi beneran semua yang mau itu sih di program ini mereka bisa gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin tadi mengenai proker tersebut berarti lebih mengarah ke talent and culture dari member-member Amsel Games sendiri nih ya kayak kalau kebetulan di Amsel Pair itu terkait dari divisi talent and culture tuh sebenarnya belum ada sih Kak dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi menurut kakak sendiri selaku representatif langsung UGM yang mungkin divisi ini tuh udah ada dari tenor-tenor sebelumnya. Menurut kakak dari POV kakak gitu kak mengenai divisi talent and culture ini sebenarnya lebih ke bagian apa ataupun fungsinya bisa meningkatkan efektivitas dari sebuah program kerja itu seperti apa sih kak? Karena kebetulan dari Amsauper itu belum ada gitu kak. Siapa tahu ini bisa menambah insight kami untuk di next tenure gitu Kak. Koreksi dikit, kalau di Amstel Game itu namanya Art and Culture ya. Kalau di Undip namanya tahun 37. Jadi ada beda-beda dikit. Namanya Aceh kalau di Amstel Game. Nah, terus menurutku ya, kenapa ada culture ini? Karena kalau di Amstel Game ya, 7 divisi yang ada di Amstel Game itu muat, nggak mewakili ya. Itu jadi saluran ya channel buat anak-anak tuh mengembangkan passion mereka. Jadi kalau misalnya mereka suka tari ya, aja. Kalau misalnya mereka suka debat tentang delegation, kalau misalnya mereka suka fotografi atau desain tentang PNP, mereka suka negosiasi, mereka suka desain tentang PNP. Jadi divisinya itu bukan divisi untuk apa ya administrasi, bukan divisi untuk ngejalanin suatu proker atau misalnya mereka buat punya signifikansi tertentu. Enggak, mereka tuh semuanya punya proker-proker masing-masing untuk membangun passion dari divisi mereka masing-masing. Ya. Jadi Aceh ada karena orang tuh pengen mengembangkan uh, mengembangkan art and culture mereka sendiri budaya mereka mampu sendiri. Sebenarnya sih Oke Kak Rasya, terima kasih atas jawabannya. Mungkin ini menambah insight baru dari kami sih Kak terkait dari divisi Art and Culture untuk Amsa UGM tadi ya Kak ya. Karena kalau di Amsa UPR mungkin juga karena member yang nggak sebanyak dari Amsa-Amsa lain bisa untuk ini bisa sebenarnya insight baru banget buat kami adanya divisi Art and Culture ini Kak. Jadi bisa jadi pertimbangan juga untuk kami jika memang di tenor selanjutnya akan ada divisi yang terutama fokusnya di bagian kebudayaan dan juga kesenian. Harapan untuk di next tenure. Selanjutnya terkait dari representatif AMSA UGM pasti dibantu banyak dari Vice dan juga Vice internal ataupun Vice eksternal nih Kak. Kalau dari AMSA UGM sendiri terkait struktur dari garis komandonya itu apakah sistemnya seperti representatif yang dibantu dengan Vice internal, Vice eksternal dengan pembagian tupoksi kerja yang spesifik ataupun ada peran atau tanggung jawab khusus antara perbedaan dari Vice internal dan juga Vice eksternal Kak. um, oke, kalau misalnya di Amsel itu meskipun kita ada struktur di berarti tugasnya tuh terbatas di mereka doang. Maksudnya gimana? Jadi VRI sama VRI kalau misalnya dilihat dari uh, garis kepemimpinannya, VRI itu megang divisi ini, VRI megang divisi ini. Tapi sebenarnya di prakteknya kita tuh bertiga triasnya kita ya udah pantau semua divisi
terus kita langsung bagi-bagi aja kan, kayak dia yang ngawasin divisi ini, tapi kalau semua butuh bantuan untuk ini tetap juga boleh minta bantu ke yang lain juga. Contoh ya, kalau MND itu biasanya kan dipegang sama stigmanya itu dipegang sama VR. VR dengan MND. Terus MND itu bakal ya ngurusin semua hal internal gitu. Tapi kalau misalnya MND apa usaha bisnis ya gitu, muncul sama saya ya tinggal bilang aja, Syat, kamu boleh tahu apa juga di sini dulu. Karena ya kita bertiga tahu tentang semua kejadian yang ada di sini juga, kita nggak berkepatan gitu sebelah mata, nggak kayak oh ini tugas kamu keluar terus kamu nggak usah megang. Kayak kita tetap fleksibel kalau kita minta bantuan ya. Jadi setengah-setengah sih bisa dibilang kita bareng-bareng kerjain ini semua. Jadi semua orang tuh udah dikasih kebebasan buat bekerja, tapi tetap ada juga batasan-batasannya. Terus kalau strukturnya sih sebenarnya ya secara formalnya representatif, terus bawahnya itu VR, VR. Terus di sebelahnya tuh ada di bawah itu ada sekretaris penjaga. Terus di bawahnya VR sama VRI ada divisi-divisi yang mereka pegang. Terus VRI itu punya tim sendiri namanya eksternal. Itu sih kan. Tapi ya dalam pelaksanaannya sebenarnya itu lebih fleksibel aja. Gitu sih. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kurang lebih di AMSA UPR itu juga sama aja sih Kak. Di GBHU kami juga untuk pembagian dari vice representatif, baik dari VRI ataupun VRI itu juga berbagi untuk tupoksi dari divisi-divisinya. Tetapi untuk secara langsung itu benar tadi kata Kak Rashid yaitu fleksibel karena bagaimana semua divisi itu juga harus dimonitoring dan juga dievaluasi dari BPI sendiri karena mereka pasti butuh BPI untuk setiap hal ada yang mereka bingungkan atau mereka yang tanyakan adalah tempat mereka untuk bertanya adalah menurut aku adalah representatif, representatif internal dan juga eksternal. Mungkin karena di garis komando itu juga ada dari IBI dan juga IBI nih Kak. Kalau dari Amsel Games sendiri untuk alur kerja dari IBI dan Vice IBI ini untuk menjalankan tanggung jawab mereka di satu tenur ini, apakah sudah terasa efektif begitu Kak untuk mendukung kelancaran organisasi dengan alur kerja yang mungkin kurang lebih sama dengan GBHO yang ada juga di AMSA UPR. Itu belum bisa bilang banyak ya, karena kondisinya belum punya anak. Tapi selama ini untuk asisten yang kayak gitu, itu masih efektif aja sih. Karena efektif juga kalau misalnya urusan divisi itu ya paling utama diurus sama ibu dulu kan. Kalau misalnya mereka perlu bantuan dari skill. Jadi menurut itu ya bisa aja. Oke Kak, mungkin sebenarnya benar banget sih Kak untuk IBVB di AMSA UPR itu juga kurang lebih sejauh ini menurut aku sebagai member sudah cukup untuk menaungi para member divisi-divisinya dan juga bagaimana mereka menjaga keterkaitan dengan baik dari representatif ataupun limas yang lainnya itu menurut aku sudah cukup baik sekali dan harapannya ke depannya juga tetap bisa ditingkatkan lagi. Mungkin selanjutnya nih Kak, selama Kakak menjabat juga sebagai representatif, ada nggak sih Kak kayak tantangan yang menurut Kakak merasa kayak struggle banget tantangan tersebut selama menjadi representatif di AMSA UGM? Ada sih. Ini masalah ya, tadi yang aku sebutin itu yang regulasi itu. Regulasi baru dari fakultas yang hitungannya nggak jelas. Terlebih kita mau naik fakultas tentang kejelasannya itu banyak jenis yang sibuk sih. Ya, aja kita nyari penjelasan yang susah, kita bingung mau ngapain gitu kalau ya kali ini kalau ini kita harus bikin beberapa timeline. Timeline kalau pas ini dia kayak gini, terus tanya apa jadi itu sih kamu jadi ketidakjelasan.
Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau dari aku sendiri, eh, terkait regulasi tadi ya Kak, kalau di AMSA UPR itu Kak, untuk regulasinya lumayan jelas sih Kak. Terkait regulasi ini, mungkin kalau dari AMSA UPR itu, menurut aku sendiri, kendalanya adalah kadang kita itu untuk mencari dukungan dana yang sebenarnya di luar dari rancangan anggaran dana kita itu agak susah, karena mungkin seperti yang tadi aku udah sedikit singgung ya Kak ya, kendalanya biasanya setiap broker pasti aja ada dana yang tidak terduga akan keluar, itu aja sih Kak. Jadi mungkin harapannya kedepannya danusnya itu bisa diperbaiki lagi aja kalau dari yang PR. Dan juga mungkin selanjutnya selama Kakak menjadi representatif nih Kak, tadi Kakak udah juga bahas apa aja kendala ataupun hambatan yang terjadi dan juga gimana cara AMSA UGM untuk mengantisipasi hal itu. Ada nggak sih Kak kayak strategi yang efektif nih Kak untuk tetap menjaga bagaimana IBVB itu berkomunikasi dengan baik dan juga optimal, terutama dengan BPI-nya sendiri, agar semua hubungan dari BPI ataupun dari IBVB itu lebih harmonis lagi ke depannya. Oke, kalau langkah yang bisa diambil untuk memperbaiki itu ya aja gini nanya-nanya kita langsung sampai tapi harus dulu. Jadi oke lanjut. Sorry, tadi aku mau bersinggung. Lanjut. Tapi kita ada beberapa langkah-langkah preventif untuk biar dekat sama yang ditemukan namanya BPI ya. Jadi sebelum pas pertama kali keterima mereka katanya menjadi juri, pas pertama kali menjadi juri, kamu tuh jangan langsung ya, jangan langsung kerja, jangan langsung ya, jangan langsung kayak oke, kamu kalian udah pilih, langsung bikin timeline, jangan. Kalian coba bikin hubungan yang baik dulu terus yang lain karena persiapan di awal itu based for long diri itu bakal harus sampai selesai. Jadi cobalah kalian bikin kerja, kalian jalan-jalan ke sana, makan bareng, terus kayak bahas kalau misalnya mau bahas kerjaan simpel-simpel aja dulu kayak oke kita bentar lagi mau ini tapi kita main-main dulu yuk ya dari situ sebenarnya jangan bikin mereka shock sama kerjaan mereka di AMSA jadinya mereka senang-senang dulu di awal-awal jadi tugasnya tuh gradually kasih pelan sampai akhirnya oke kita sekarang oke kayak gini-gini ya setelah ini nah tapi setelah udah masuk waktu profesional itu setelah selesai ya jangan profesional banget kayak misalnya kalian tuh bakal setahun kan kerjasamanya jadi kalau bisa ya ditahan uh, hubungan antara kalian juga jangan selalu profesional kalau misalnya lagi kuliah terus ketemu di tengah jalan misalnya nyapa lah ya kalau misalnya kalau pengen makan ya udah makan bareng. Kayak misalnya apa kayak misalnya mau jalan-jalan dulu bareng-bareng gas aja jadi jangan terlalu oh aku tuh representasi dari kamu ya ini aku ya jaga aja dengan yang baik sama ini vice jadi ya jangan terlalu kaku aja. Oke Kak, sebenarnya itu menambah masukan banget sih Kak untuk bagaimana cara kita membangun hubungan juga dengan IPVB. Sebenarnya benar kalau Kakak tadi untuk awal memang jangan terlalu kaku, berikan menurut aku setuju banget untuk memberikan first impression ke IPVB bahwa kayak jangan langsung diberikan untuk timeline menentukan tanggal proker dan lain sebagainya. Karena menurut aku sendiri bonding dari internal dari IBVB ataupun representatif dan juga VRI dan VRI itu adalah bagaimana kunci kita membawa AMSA itu ke depannya. Jadi menurut aku sendiri bagaimana kita bisa bersikap dan menjaga hubungan itu penting. Benar kata kakak juga jangan terlalu kaku saat bersama dengan IPB ataupun Vice dan juga representatif tadi itu Kak, karena menurut aku memang tugas dari IB dan VB dalam satu tenor itu lumayan banyak dengan proker dari masing-masing divisinya dan mereka juga perlu untuk meningkatkan lagi proker yang udah ada ataupun inovatif terhadap proker di next tenure. Jadi harapannya dengan adanya tambahan-tambahan ataupun saran dari kakak tadi untuk di representatif AMSA UPR next tenure itu bisa
lebih fleksibel lagi dalam menjalin hubungan dan juga tetap bisa profesional meskipun tetap menjaga hubungan dari bonding antar IBVB dan juga representatif ataupun VRI dan VRI-nya. Mungkin selama kakak proses kandidasi itu pasti kakak butuh meyakinkan member dari AMSA dan juga representatif ataupun IBVB di tenur sebelumnya. Menurut kakak sendiri, gimana sih kak cara kita untuk bisa mendapatkan kepercayaan dari member AMSA kita bahwa kita mampu dan layak untuk memimpin mereka? Atau kakak mungkin ada tips and trick atau langkah-langkah yang bisa diambil gitu kak? Hmm. Kalau misalnya tips kayak gitu bisa ya. Nah, uh, siapapun representatif yang bakal pilihan itu pasti yang sesuai sama kondisi AMSA PR pada tahun itu. Jadi mereka yang berkantor apa yang mereka nanti misalnya kamu punya lawan kandidat gitu. Jadi, terus kamu tuh bingung yang menang bakal siapa, terus kamu takut bakal balik. Ya jangan takut sebenarnya karena untuk jadi representatif yang bagus itu kamu nggak bakal jadi sebelum jadi representatif. Kamu ngerti nggak tapi? Jadi kakak bilang, kenapa kak putus-putus soalnya kak? Oh, sorry, sorry. Kalau misalnya kamu mau ngejudge diri kamu sendiri, apa kamu representatif yang bagus, karena itu kamu nggak bisa nemuin jawabannya di awal tenure atau misalnya sebelum jadi representatif. Terus, tolong jangan ini, jangan kalau down banget, sama pikiran terlalu overthinking, sama pikiran kayak, oh apa, layak gitu ya, ini cocok ya dia, aku jadi representatif bagus dia. Jangan gitu, itu karena bagus atau nggak bagus kamu di waktu persoalan besar nanti itu bakal nggak begitu bagus karena yang dicari sama manajemen besar nanti adalah objek publik yang cocok untuk manajemen itu. Biasanya contoh ini kamu mereka yang bakal dimulai ada jadi dan ini apakah cocok untuk pas jadi kalau kamu jangan terlalu mikirin kepercayaan mereka dan kalau kamu jangan terlalu mikirin tentang apakah mereka bakal percaya sama kamu apakah mereka ini ya kamu coba selalu kan guys kamu pikir saja the best version of yourself yang uh, kembangin selama ini kayak gini 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 pikir aja jangan terlalu mikirin oh mereka akan bakal suka ya Cuma kayak gitu. Jadi jangan terlalu teoretis ya uh, itu sih yang bisa Oke kak, terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya ini benar-benar membuka pikiran aku juga sih kak. Memang benar sebenarnya try your best baru kayak jangan pikirkan bagaimana orang lain melihat kita karena benar banget menurut tadi yang apa kakak sampaikan karena untuk orang lain itu kan memang di luar kendali kita. Jadi harapannya saat kita melakukan kandidasi ataupun saat mubes nanti yang penting kita sudah memaksimalkan apa yang sudah kita persiapkan dan memberikan jawaban terbaik atau solusi terbaik yang bisa kita lakukan di next tenure ataupun transformasi agar AMSA UPR ke depannya itu bisa lebih baik lagi dan lebih inovatif lagi. Jessica, untuk harapan aku ke depannya terkait uh, bagaimana cara aku melakukan kandidasi ini, terutama saat lulus nanti. Mungkin kalau dari kakak sendiri nih kak, sebenarnya ini lebih ke bagaimana cara kakak untuk misal ada perbedaan pendapat begitu ya kak dengan eksekutif board ataupun vice eksekutif board. Kalau dari kakak sendiri, misal ada terjadi masalah seperti itu, bagaimana sih kak cara dari kakak untuk tetap menjaga rasa saling percaya ataupun solidaritas dari eksekutif board dan juga vice eksekutif board dari AMSA UGM? ya. Sebenarnya kalau berbeda pendapat itu normal banget sih. Itu normal banget apalagi kita di suatu lingkungan emang banyak banget gagasan yang bisa dilemparin gitu. Menurutku kayak begini, kayak gini kayak gini. Itu normal banget adanya perbedaan pendapat yang penting. Pendapat kamu tuh uh, apa ya bisa dibilang logis aja. Nggak harus benar. Pendapat tuh nggak harus benar. Pendapat tuh misalnya kayak aku sukanya
AMSA kayak kayak gini, aku pengen AMSA kayak gini, itu oke banget karena sebenarnya nggak ada yang namanya pendapat salah, pendapat benar tuh nggak ada, ada pendapat yang sesuai sama yang sesuai aja. Itu pendapat yang realistis sama pendapat yang kurang realistis. Jadinya kalau misalnya pendapat kamu itu menurut kamu benar, ya kalau kamu ini aja apa sampai aja alasan pak kamu merasa AMSA benar. Kenapa pendapat kamu itu bagus untuk AMSA PR? Karena itu yang pentingnya sebenarnya. Um, at the end of the day, pendapat pendapat yang bakal dapat ini ya, bakal dapat imbasnya ya, adalah apa yang sekali dan konsep kayak tadi juga pernah gitu. Oh ya, sama satu lagi, em, pendapat yang beda bukan berarti pendapat yang salah. Pendapat kamu bisa aja benar daripada yang pendapat ini, pendapat yang ini. Itu oke banget. Tapi ya, would you be able to stand your ground? Kalau misalnya kamu dikritisi tentang pendapat kalau bisa dikritisi, bukan berarti pendapat kamu jelek. Maksudnya mereka pengen nanya aja kenapa dan nanya kenapa ya. Karena mereka juga pasti peduli sama omset itu. Oke, terima kasih Kak Rashid atas jawabannya. Mungkin sebenarnya kalau di AMSA UPR aja juga meskipun nggak dari executive board ataupun vice executive board itu dari membernya aja setiap menyiapkan program kerja pasti ada aja sih Kak memang perbedaan yang terjadi. Tapi juga menurut aku perbedaan itu bisa membuka kita dari banyak pertimbangan atau banyak perspektif tadi yang sebenarnya perbedaan itu bisa menentukan bagaimana kita mengambil keputusan itu lebih baik lagi ke depannya dan juga mempertimbangkan dari segala aspek. Betul banget juga yang disampaikan ke Rashid bahwa perbedaan itu adalah hal biasa apalagi dalam skala organisasi kita yang cukup banyak melibatkan banyak orang dan juga pasti punya jalan pemikiran masing-masing dengan tujuan yang sama yaitu menjadikan program kerja tersebut atau AMSA universitas tersebut lebih baik lagi. Jadi harapannya kita bisa menjadikan perbedaan itu menjadi sesuatu yang baik dan juga menjadikan satu yang berbeda tadi dengan satu pikiran yang sama dan juga bisa membuat suatu hal yang baru dan mengurangi adanya dampak yang mungkin negatif bagi beberapa segelintir orang dengan adanya perbedaan tadi. Jadi perbedaan tadi bisa memberikan dampak yang positif ataupun pengaruh yang besar dengan adanya perbedaan itu. Menurut aku itu sih Kak. Kemudian nih Kak, terkait dari proses kandidasi representatif, selain ada kandidasi untuk representatif kan juga pasti ada kandidasi untuk IB dan juga VIB dari AMSA universitas tersebut. Kalau dari AMSA UGM, untuk kandidasi dari IB dan juga VIB-nya itu apakah secara terbuka juga Kak, seperti melalui interview ataupun berkas-berkas yang perlu disiapkan begitu Kak? Oke, untuk tugasnya TVB itu ada bersama juga, ada interview juga, tapi yang utamanya adalah kita pakai musyawarah yang sendiri. Jadi misalnya kalau memilih, aku ambil aja dua tugas itu, MND. Kita minta ini suatu sebuah kebijakan ini sama dengan yang bisa diberikan itu tidak ada cabut sama yang PH. Nah, jadi itu representatif, vice representatif sama PH ini sebenarnya cuma arrange musyawarah divisinya aja. Mereka nggak berguna untuk mengasih pendapat, mereka nggak bisa meskipun mereka di divisi itu. Tapi ya, sebenarnya berkas, ya ini spill-spill aja. Berkas sama efektivity buat misalkan sendiri sebenarnya hitungannya gimana formalitas aja. Yang penting ya dikirim sama kamu cari. Oke Kak, terkait kandidasi tadi, setahu aku juga di AMSA UPR, kandidasi untuk EBVB itu juga sistemnya terbuka dan wawancara ataupun interview dan juga ada pemberkasan yang harus dikirim sebelum mereka melakukan interview tadi. Kurang lebih sama aja sih Kak. Mungkin setelah kita ada kandidasi untuk EBVB pasti ada kan Kak EBVB yang udah terpilih di masing-masing divisinya. Dan pastinya nanti setelah ada EBVB akan ada untuk perekrutan member AMSA UPR di next tenure dan juga ada terkait EBVB itu bisa memilih ataupun selektif dalam memilih anggota masing-masing divisi. Dan di mana saat IBVB itu udah memilih member tersebut, kadang ada beberapa IVB yang merasa kayak penyesalan atau
salah memilih member ataupun ada masalah internal sendiri nih Kak terkait dari IBVB ataupun dari membernya. Kalau dari Kakak sendiri menanggapi hal tersebut nih Kak, ada nggak sih Kak kayak yang bisa membuat dari IBVB itu mengurangi resiko mereka dalam menerima ataupun memilih member baru tadi Kak? Kalau meminimalisir risiko, berarti kita modifikasi aja wawancara. Kita di tujuan kita dari tim lalu, banyak evaluasi yang bisa kita ambil. Sebenarnya kalau kesalahan ya itu individu. Pasti ada aja masalah. Karena kita nggak pernah sampai ke awal kayak mereka tuh orangnya kayak gimana, kan, sifatnya kayak gimana. Nah, yang kita tahu ya cuma dari wawancara doang. Kalau misalnya teman yang jadi soal wawancara kita nggak bisa dan kita di habis tadi itu wawancara ini lebih ini aja sih lebih waspada aja sama penyampaian yang benar karena itu bisa bertambah. Oh ya, sama satu lagi eh kalau wawancaranya kalau mau wawancara yang percaya kalau misalnya mau kamu wawancara di luar kalau misalnya besar jalur kerja di karena eh, yang bakal tahu sama si wawancara yang bakal member-member yang baru itu kan wawancaranya ya masih bisa standar wawancaranya aja yang yang dari jelek itu harus juga gitu solusi aja. Oke Kak, terima kasih atas saran yang udah diberikan nih Kak. Menurut aku bener sih Kak, karena track record dari seseorang untuk mendaftar organisasi itu cukup menjadi pertimbangan bagaimana orang dari organisasi tersebut akan melihat atau menilai member yang akan diterima mereka dan juga bagaimana dilakukannya interview tadi juga pasti memberikan pertimbangan buat representatif dan juga face representatif untuk member tersebut dan juga dari BVB-nya. Jadi menurut aku dua hal tersebut adalah hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir adanya resiko penyesalan dari BVB tadi gitu sih Kak. Aku setuju banget udah dari saran yang Kak Rasyad berikan. Mungkin selanjutnya aku sedikit singgung nih Kak terkait dari banyaknya proker dari Amsa UGM. Mungkin dari proker dari divisi Community Outreach nih Kak, untuk dari Amsa UGM sendiri di tenure sekarang ataupun tenure sebelumnya, apakah selalu mengajak kolaborasi dari GO ataupun NGO Kak? Ya sih ya, ya karena banyak ya banyak faktor yang kita harus keluar harus apa harus kita sendiri buat apa realisasi karena kalau misalnya nggak ada mereka justru kita makan nafas sebenarnya sejujurnya bukan cuma CEO doang ada beberapa teman yang ya yang lain itu dari itu sosial juga dan apa terus gitu gitu. Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Mungkin kalau kolaborasi GO dan NGO ini di AMSA UPR juga ada sih Kak, tapi kebanyakan kalau dari kami itu keterlibatannya kebanyakan di CO karena mungkin juga di kalau di Kalimantan Tengah ini juga sedikit susah Kak untuk mencari keterlibatan dari GO dan NGO tadi karena hanya beberapa dari GO ataupun NGO yang memang berada di Kalimantan itu bersedia untuk bekerja sama dengan kami ataupun berkolaborasi dengan kami. Harapannya di next tenure kita bisa membuat sesuatu yang berbeda ataupun kerjasama yang hubungan yang menguntungkan baik antara dua pihak GO dan NGO ataupun dengan AMSA UPR sendiri. Kemudian terkait dari tadi kan kakak juga singgung terkait kalau AMSA UGM bentar lagi mau oprek member baru terkait dari hal tersebut itu kak. Apa ada nggak sih kak kayak aktivitas interaktif kalau di AMSA kami itu biasanya ada open house sih kak dan juga misalnya setiap ada PKKMB ataupun hal lain yang melibatkan mahasiswa baru itu biasanya ada promosi ormawa dari masing-masing ormawa yang ada di UPR. Kalau dari AMSA UGM sendiri mungkin selain open house gitu Kak, ada program kerja tertentu untuk memperkenalkan AMSA ke mahasiswa baru gitu Kak. Ada sih. Em, aku coba kalau bagi dua ya soalnya ada yang belum ada sih semester lalu tapi
kedua ada usia bersamaan. Jadi waktu itu yang kita SNBP dan itu ada juga ospek tuntasnya kelas. Terus itu ada kayak pameran permainan pamerannya. Terus di sini tuh tiap setiap organisasi kita institut yang bakal diganti sama satu ada ya mereka ini apa itu kayak seperti ini itu di kalau saya yang nggak bisa seperti itu ya. Nah, terus tahun lalu itu ada yang namanya Expo BEM, Expo BEM. Jadi nanti ada suatu poker bisa kita dibagi dua sesi. Jadi nanti orang-orang itu organisasi di situ bikin booth juga di booth tadi. Terus mereka bakal ada performance di hari ini juga. Performance dari divisinya. Misalnya Amstel lalu itu Pokemon itu kayak Amstel gitu. Terus mereka bakal performance pelatihan kayak terus itu ya sih. Terus setelah mereka selesai Amstel itu mereka langsung di Amin satu di depan oprek itu mereka bikin satu acara yang namanya Amstel itu acara kayak itu kayak seminar itu bagi hari di institusi yang ada di Amstel sama spesialisasi apa sih kalau yang ini ada juga expo yang diwakili khusus di SMB prospeknya ada tapi kita nggak ada yang expo nya karena ya dalam regulasi ini kita harus bikin sendiri untuk pengenalan Amstel itu sampai kita kita tetap ada yang bisa RD tapi kita ada ini namanya Amstel eksploratif nah formal jadi bagaimana kan kalau jadi BMC kenapa namanya Amstel eksploratif kayak kita ambil namanya Dora. Oke. Oh ya sama ini sama kita tuh sebelum Amstel Academy sebelum itu biasanya kita datengin tiap kelas. Oh ya sebelum ada tiga bagian ada tiga bagi kedokteran PIP, kedokteran KJR, jadi satu prodi kedokteran gitu. Kedokteran nanti ada gizi sekitar sama ibu perawat. Nah kita masuk satu. Terus kita hari ini kedokteran KJR dulu, besoknya PIP, besoknya gizi dan besoknya ini. Ngapain sih di situ? Di situ kita ngejelasin dulu definisi ada AMSA itu ada ya terus misalnya apa ya kayak AMSA Academy gitu. Cuma ngejelasin singkat aja dalam waktu 2 menit, 1 menit kita aja. Dan habis itu uh, selesai. Terus itu cuma sebentar doang, 20 menit selesai. Jadi mereka habis kelas, bikin dulu, ini 20 menit, terus langsung pulang. Itu cuma terus ya, Oke, Kak Rasyad. Sebenarnya aku mendengar itu bagus banget sih, Kak. Jadi kayak banyak jalan untuk mempromosikan AMSA UGM di universitas, terutama untuk anak kedokteran sendiri tadi ya, kayak sebenarnya kalau di UPR itu, Kak, kalau misal kayak bagaimana di luar dari AMSA sendiri untuk melakukan promosi ke mahasiswa baru itu, sebenarnya belum yang gimana-gimana banget selain dari BKKMB ataupun acara-acara yang dibuat BEM dari lainnya. Harapannya sih ke depannya kami juga bisa buat program interaktif dengan mahasiswa baru selain dari open house itu agar bisa menambah member dari AMSA UPR tadi ke depannya dan juga program kerja dari AMSA UPR itu semakin maksimal pastinya dengan banyaknya kuantitas dari membernya tadi. Harapan aku di next tenure semoga dari IBVB dan juga Vice dari representatif nanti bisa membuat ide inovatif terkait bagaimana cara kita menarik member baru agar mereka semua itu merasa kalau AMSA adalah tempat yang bisa mereka jadikan rumah untuk berkembang ataupun seru-seruan bareng, main bareng, dan bisa berkembang bareng, baik itu dalam mengikuti event nasional ataupun event secara dari internal AMSOPERA sendiri, bahkan event internasional. Mungkin terkait dari, ini balik lagi sih Kak, sebenarnya ke kandidasi dari representatif tadi. Pasti Kakak juga ada terkait fit and proper test untuk kandidasi representatif. Kalau dari Kak Rasyad sendiri nih Kak, setelah
melalui lika-liku yang cukup panjang untuk kandidasi representatif ini, ada nggak sih Kak kayak tips and trick waktu kita fit and proper test gitu Kak? Atau hal apa aja yang perlu kita siapkan untuk fit and proper test? Hmm. Uh, Sekitar podcast um, banyak sih. Soalnya, aduh, susah sih. Kalau di Amstel Game tuh paling cepat kita proses itu 12 jam. Terus apa aja yang ditanya? Aku ditanyain tuh ya seputar itu Amstel Game dan divisi-divisinya Amstel juga. Jadi mungkin ya kamu harus tahu nggak tuh ya entah pertanyaan yang seperti nanti yang saranku kamu harus amin representatif itu apa mereka ngapain kerjanya apa peran di Amstel Indonesia apa peran di Amstel internasional terus PR-nya juga gituin apa peran yang mereka di Amstel Indonesia di Amstel UGM di Amstel Indonesia sekretaris juga bendahara juga ibu juga gitu. Terus uh, pahamin uh, signifikansi setiap jabatan yang ada di ada di Amstel gitu signifikasi jabatan jabatan yang ada di Amstel buat bisa ya, gitu. Terus exactly tugas mereka itu ngapain aja dan di mana mereka boleh ngapain aja mereka boleh juga ngapain aja hak saja terus biasanya kerjanya ngapain aja evaluasi tahun lalu gitu evaluasi tahun sebelumnya enggak sih evaluasi tahun lalu tahun lalu gimana terus kita ngapain buat udah lima lanjut ya tahun lalu terus tahun kamu nanti seperti apa aja yang bisa pilih aja syarat kamu paling di sini terus dan tadi yang Amazon itu siap ada Indonesia Indonesia jabatannya siap aja RC yang bagian saya yes terus ini siapa aja dan siapa aja yang bagian aja jadi kancinya absen tulis apa jadi ngapain itu jadi itu sebenarnya semuanya proker-prokernya kamu ditanya evaluasi apa aja kamu mau diadain ini ini prokernya mau diadain apa enggak kalau misalnya mau diadain apa yang bakal kamu ini untuk itu kalau misalnya nggak ada kenapa mungkin bisa mau dilanjutin kenapa mau dilanjutin terus sistem kerja sistem kerjanya komunikasinya kayak kalau apa kalau hubungannya antara uh, PR sekarang ini kamu mau kayak gimana sistemnya yang kamu kita gimana cara komunikasinya gitu. Uh, Komunikasi antar AMSA dan AMSA kota sama universitas AMSA dengan organisasi lain terus semuanya ditanyain terus, gimana cara kamu maintain hubungan yang bagus antara organisasi antara AMSA terus aku juga dia pernah maintain apa aja kalau ini apa aja yang bisa apa aja apa aja yang harus itu pokoknya sebenarnya beneran semuanya sih yang kepikiran sama review saya banget ini bukan kita bikin gitu tapi ya pengen awal mau cuma itu mau sampai ke atas semarang karena uh, aku pernah jadi tamu dan itu pelajarin semua ya. Oke, Kak Rasya. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin itu juga bisa jadi jangan untuk aku sih, Kak. Jadi nanti pas fit and proper test, aku bisa menyiapkan semuanya dengan optimal, terutama bagaimana yang tadi sudah banyak Kakak sebutkan tentang AMSA Indonesia, ataupun AMSA UPR sendiri, dan juga bagaimana hubungan antar distrik empatnya tadi, ataupun koordinasi dari masing-masing distrik 4 ke AMSA Indonesia, dan banyak lain hal, terutama tentang proker dari masing-masing divisi ataupun dari AMSA UPR, dari AMSA Indonesia sendiri, ataupun bagaimana hubungan atau alur koordinasi dari AMSA Indonesia dengan AMSA-AMSA universitas. Kedepannya juga aku harapannya aku bisa memaksimalkan
melakukan hal tersebut di fit and proper test nanti. Mungkin ini udah last question sih Kak. Untuk dari Kak Arsyad sendiri, selaku representatif dari Amsel GM, apakah ada saran dari Kakak untuk aku sebagai salah satu calon dari representatif dari Amsel UPR? Itu ya semangat aja sih. Kalau kayaknya sih karena ya emang dipakai. Semangat aja. Bakal pikirin lagi. Tapi apa pengen tapi kayak ya kamu kan lumayan juga sih dan karena apa ya karena bagi baca pasti ada sesuatu yang udah cukup dan aja dan aku harap satu cukup kamu melewati orang lain semangat aja ini don't be too hard on yourself don't be too hard on yourself jadi coba pikir dulu kayak kamu mau gimana ke depan iya ya semangat aja sih saran-sarannya sih ini apa um, saran buat kenapa coba aku nanya dulu deh ini soal kamu yang berapa nih? Gimana Kak? Bisa ini diulangi? soal ini soal kamu yang keberapa Ini udah ke 6 atau ke 7 Kak? mungkin aku ada beberapa yang masih belum soal ini aja ya Eh, tolong jangan terlalu tegang ya aku tidak mau ngasih ya bantu kami ya aku merasa aku nggak aku ngerasa aku merayakan perayaan di sebuah lisan oke terus ya jawabannya kamu tuh ya sih sebenarnya respons kamu baik saja tapi mungkin jangan terlalu tinggi sama ini kalau misalnya kamu bilang mungkin bisa ntar kalau semua masih mau soal dari perspektif lainnya ketika kamu tanya dulu kamu kayak gini gini gini. Pertanyaannya gini kayak kakak ya siapa gitu ini terus ntar kamu jawabnya oh ya mereka itu jawab gitu. Terus um, kalau misalnya bisa ya di bawahnya jangan terlalu tinggi dia merasa kamu tuh ya mungkin apa sih sebenarnya part ini salahku juga karena aku nggak nyalain kamera ya sebenarnya aku nggak seserem itu kok tenang aja. Terus untuk bagi representatif nanti aku ini saran ini terlepas dari soal namun tadi representatif nanti kamu tuh bakal jadi mukanya Amsat Amsat PR. Terus orang tuh bakal lebih kenal Amsat PR daripada VP gitu. Jadi always keep your head up tolong menjaga diri kamu di setiap waktu nggak aneh-aneh lah sebenarnya jangan yang penting sampai nggak bikin skandal yang terlalu besar itu nggak apa-apa kemana-mana tapi yang penting jaga diri kamu karena orang pertama kali melihat kamu kalau bukan teman kamu yang dekat sih absorber dulu baru itu bukan kebalikannya karena mereka lebih kenal absorber pasti sih iya juga 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 ke depannya oh ya satu hal lagi nanti kalau misalnya kamu udah seandainya mau pilih representatif aktif tolong anggap tenure ini tuh emang tenure-nya kamu jadi kamu jangan terlalu banyak nilai sama apalagi kemudian sempat itu sama ini nah this will be your tenure bukan tenure aku deh bukan tenure kan ibu-ibunya Ansofer bukan tenure kak Astrid Ecclesia ya kak Eci bagi Ecclesia ya uh, dan punya mereka yang penting ini punya kamu tolong jadikan dan strategi ini tuh khas tenure yang kamu gunakan selalu berpapan sama dan mereka cuma berhak untuk ngasih saran, tapi mereka nggak berhak untuk melaksanakan dan mereka nggak berhak untuk cancel proker yang kamu jalan di diri kamu. Ini tenure kamu, kamu yang it's your call, it's your tenure. Give it your all, do it your best, dan juga give your identity. Ya, semacam itu. Semangat aja. Jadi jangan terlalu tegar. Ya. Nggak ada representatif yang bagus yang di semua representatif itu pasti pengalaman pertama mereka di representatif.
Oke Kak, ya terima terima kasih atas penjelasan yang sudah diberikan juga buat aku. Mungkin emang aku juga ngerasa sih Kak, aku sedikit tegang karena ini online kayak feel-nya lebih lebih tegang aja gitu Kak. Jadi kayak kadang apalagi kan untuk eh, misal pas national event juga memang kadang interaksi juga sama Kak Rasya. Tapi untuk online tuh kayak lebih tegang aja bawanya Kak karena untuk kandidasi representatif ini. Gitu sih Kak. Terima kasih banyak Kak atas saran yang udah diberikan. Semoga apa yang tadi Kakak udah sampaikan ke aku banyak aku akan improve ke depannya dan selalu aku tingkatkan lagi untuk soal-soal ke depannya dan juga pesan dari Kakak bahwa tenor aku itu adalah tenor aku, it's my tenor, kayak aku bakal tingkat lagi untuk Amsobar ke depannya dan juga banyak belajar juga dari baik dari Kak Eci ataupun Kak Putih dan karena dia di trias-trias sebelumnya aku bakal banyak belajar dan juga akan tetap menjaga bagaimana komunikasi dari istri keempat itu sendiri. Mungkin itu aja sih Kak pertanyaan-pertanyaan dari aku. Terima kasih banget Kak Rashid buat ngejawab pertanyaan aku, udah sangat antusias banget untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebelum kita mengakhiri sesi soal ini nih Kak, Kakak selaku representatif dari AMSA UGM, apakah ada yang mau ditanyakan atau diskusikan bersama Kak? Cukup semangat aja ya. Kalau misalnya kamu perlu apa-apa, ada aja. Kalau misalnya Oke Kak, terima kasih banyak ya Kak. Mungkin terakhir 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 banget sih Kak ini kesan-pesan dari Kak Rasyad selama menjadi representatif nih Kak. nah, yang pasti capek itu aku nggak nyangka dia itu yang awal kali itu bakal capek karena aku dia mereka dia masih terus um, uh, yang tadi dia bakal seru kok terus nih saya lah bakal seru karena aku bisa lihat kan susah itu sih kabinet kamu itu bakal dan jadi ya enjoy aja itu sih kalau mau ego gitu oh ya ini sih sampai sekarang kalau misalnya dilihat objektif dulu sebelum subjektif karena subjektivitas itu bisa apa ya, membukakan persepsi gitu aja. Masalah yang besar, masalah yang kecil mungkin bisa dilihat terlalu besar karena subjektivitas itu kalau ada itu sebelum kamu panik, kamu pasti dulu masalahnya dulu uh, gimana caranya solusinya ya, ya jangan terlalu panik lah itu sih. Oke Kak, sebenarnya itu memang benar sih Kak, capek tapi seru. Karena memang dari banyak cerita kamu juga pasti kayak banyak banget ups and down-nya menjadi representatif. Tapi itu banyak mengajarkan kita tentang banyak hal dan juga pastinya terus seru banget meskipun capek itu banyak memberikan hal buat improvisasi diri kita sebagai dengan menjadi sebagai representatif. Mungkin itu aja sih Kak dari aku karena nggak ada yang mau didiskusikan lagi. Selanjutnya aku mau minta feedback dari Kak Rasyad selaku representatif dari AMSA UGM terkait kelebihan dan juga kekurangan aku di soal kali ini agar nanti di soal-soal kedepannya bisa aku tingkatkan lagi Kak. Oke, berarti tadi sebenarnya udah aku sebutin ya mau bilang terus aku oh, aku ngajak sesuatu dari bisnis oh ya sih kalau nggak bisa gini um, kalau bisa ya kamu kasih tanggapan yang bisa misalnya kayak oh, itu ini ya karena kalau dia jadi benar kecil gitu tapi jadi kamu sebenarnya lumayan ini sih level kayak apa sih sebetulnya kecil gitu dan itu menurut apa yang bisa menjadi dari itu sekitar ya kalau kira sendiri ya jadi kenapa ya
Kak, mohon maaf suara kakak hilang di aku, Kak. Oh, pernah ya. Tadi sampai mana kamu nih? Sampai yang tadi mungkin kedepannya bisa terus hilang, Kak. Ini kedepannya bisa ini. Kedepannya apa ya? Mungkin kedepannya bisa ya lebih enggak lagi sih. Lebih ya ajak ngobrol aja sebenarnya. Karena nanti itu juga belum kita seangkatan. Kayak ya udah nggak usah sih. Dua tiga. Kan di sini kan isinya aku jadi dua tiga sembilan. Kemarin di 2023 karena Enzo itu sampai ya tolong jangan keluar dari dia karena kita akan juga sebesar suaraku masuk ya. Iya, Kak. Hilang lagi, Kak, barusan. Waduh, saya mana. Sampai tadi itu yang apa ya, Kak? Yang awkward atau kaku-kaku gitu aku dengernya. Oh ya, pokoknya jangan oh juga deh. Pokoknya jangan terlalu kasar aja karena akhirnya juga kamu bakal aku bakal jadi teman kerja kamu. Jadi kayak anggap aku teman kerja. Itu mungkin ini sih mungkin itu beda untuk setiap orang-orang soal tekstilnya sama aku disitu kayak ya tenang aja karena kita sama beda kalau misalnya aku emang ini ya memang akhirnya ya. Apa lagi ya? Jadi udah jadi itu eh, oh ini sih coba untuk kedepannya kami untuk halo putus aja suara kita sekarang aman halo Kalau Kak, Kak. Kak, yang terakhir itu sih, Kak, sampai oh mungkin ke depannya. Oke mungkin kedepannya lebih tenang aja tapi nggak selalu semua representatif itu bakal apa ya menerima sesuatu hal seperti ini tapi ya yang penting jadi ya, nah, sama ini kedepannya kamu kalau misalnya mau mau wawancara seperti kayak gini kayak soal ini juga kamu pelajari dulu sama ide mereka absen mereka karena ada beberapa juga eh, apa ya spesialisasi mereka atau misalnya kasusnya di absen mereka yang mungkin itu baru tahu baru tanya di sini jadi kayak itu mungkin kalau misalnya kamu tuh udah research tentang sebenarnya yang mereka itu jadi kamu jangan jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau nanya ke unsur-unsur analisa dari universitas sendiri ya tapi kalau misalnya universitas lain mungkin mereka lebih suka untuk kamu riset tentang translasi mereka termasuk sih itu yang apa oke aja itu sih jadi ya juga jangan tinggal sama kalau Oke, Kak Rasya, terima kasih atas feedback yang udah diberikan. Mungkin aku juga tadi aku udah bilang ya, aku juga merasa kalau aku sedikit kaku hari ini. Aku akan perbaiki lagi untuk kedepannya dan semoga di soal-soal kedepannya apa yang tadi kakak udah sampaikan juga aku bisa pelajari dan aku tingkatkan lagi ke depannya. Mungkin terkait dengan pengetahuan mengenai AMSA Indonesia juga, sebenarnya aku udah cukup banyak belajar juga sih Kak terkait AMSA Indonesia ataupun AMSA Song tadi. Nanti ke depannya juga siap dengan soal-soal yang lainnya mungkin aku akan juga singgung terkait AMSA Indonesia juga tadi dan bagaimana AMSA Indonesia dengan distrik 4 tadi. Mungkin itu aja sih Kak. Terima kasih banget Kak Rashid sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng dan diskusi bareng aku. Aku juga mohon doa dan dukungan dari Kak Rashid untuk kedepannya. Dan semoga kakak juga dilancarkan semua rencana kedepannya, serta semoga AMSA UGM bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin selanjutnya aku izin ambil aplikasi dulu ya Kak. oke boleh nggak pakai video Oke Kak. kalau gitu kan ada gitu Oke.
Tidak, ntar aku bingung dari satu lagi. Jadi, Udah, udah, Kak. sabar, sabar, sabar. Oke, Oh, satu, oke. Ya. oke, satu, dua, tiga, yang formal aja dulu ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, mungkin selanjutnya gaya Amsa dulu nih, Kak. Oh, iya, iya. Udah sih, Kak. Ini udah. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin itu aja sih, Kak, dari aku. Terima kasih banget, Kak Rashid, udah mau menyempatkan waktunya di tengah kesibukan ini. Semoga Amsa Game juga bisa lebih baik ke depannya dan di seri keempat semakin melesat jauh ke depannya. Amin. Semangat, semangat, semangat. Validasi rapid English itu gak gampang. Iya, terima Aku, kasih, aku, Kak. aku yakin kamu bakal bisa. Semangat. I will try my best sih, Kak. Semangat. Oke, deh, aku langsung ikutin. Oke, Kak. Silakan. Terima kasih ya, Kak. Selamat melanjutkan aktivitas.